there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Maswain dari kelas A Pendidikan Tadrius Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Yang pertama yaitu metode kontribusi psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan metode pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Beberapa metode kontribusi psikologi pendidikan dalam konteks pembelajaran itu: 1. Pemahaman individu. Pemahaman individu merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri, termasuk karakteristik, kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai pribadi. Ini melibatkan refleksi diri, kesadaran diri, dan pengakuan akan emosi, pikiran, dan perilaku yang dimiliki individu. Pemahaman individu juga mencakup pengertian terhadap kekuatan dan kelemahan diri, serta bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Pembelajaran contohnya pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa kerjasama dengan kelompok untuk mencapai pembelajaran bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya seperti diskusi kelompok. Siswa diberi topik diskusi yang kompleks atau kontroversial. Mereka kemudian berkumpul dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, berbagi ide, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang topik tersebut. Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk melihat berbagai sudut pandang dan memperluas pemahaman mereka. Yang kedua yaitu pemahaman berbasis masalah. Pemahaman berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui pemecahan masalah yang autentik dan relevan dengan kehidupan nyata. Contoh pendekatan berbasis masalah seperti simulasi bisnis, sebuah kelas Yang berikut yaitu belajar mengajar dalam perspektif psikologi. Dalam perspektif psikologi pendidikan, proses belajar mengajar dipandang dari sudut pandang psikologi untuk memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat mengajar dengan lebih efektif. 1. Pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar, berpikir, dan menciptakan pemahaman. Contohnya seperti diskusi kelompok. Seorang guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan topik diskusi yang menantang. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi, berbagi ide, dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut. Diskusi kelompok juga memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif, berkolaborasi, dan mengembangkan pemahaman bersama. Yang kedua yaitu motivasi. Psikologi pendidikan memperhatikan peran motivasi dalam belajar. Motivasi internal dan eksternal
memengaruhi seberapa efektif siswa dalam menyerap materi pembelajaran. Pendidik perlu memahami faktor-faktor motivasi siswa dan merancang strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar berasal dari dua sumber utama, yaitu eksternal dan internal. Motivasi internal seperti kepuasan diri, itu kayak seorang siswa merasa senang dan bangga ketika berhasil menyelesaikan tugas yang menantang. Motivasi ini berasal dari kepuasan diri atas pencapaian diri sendiri. Yang kedua itu motivasi eksternal, pengakuan dan penghargaan. Contohnya seperti seorang karyawan merasa termotivasi ketika mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kinerja kerjanya. Hadiah atau pujian dari atasan atau rekan kerja dapat menjadi motivasi eksternal. Oke, yang berikutnya yaitu teori pembelajaran. Terdapat berbagai teori pembelajaran yang memberikan pandangan tentang bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ada beberapa teori yang umum yang para ahli kemukakan. Yang pertama itu teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa, pengajaran kosakata baru diikuti dengan penguatan positif dapat membentuk asosiasi antara kata-kata baru dan maknanya. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini fokus pada proses mental dan kognitif yang terjadi dalam pembelajaran seperti pemrosesan informasi, memori, dan pemecahan masalah. Contohnya seperti dalam pembelajaran sains, siswa diajak untuk memahami konsep-konsep ilmiah melalui pemberian informasi yang terstruktur dan latihan pemecahan masalah. Oke, yang berikutnya yaitu gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan perilaku dan kesalahan belajar dapat memengaruhi proses pembelajaran siswa. Contohnya, gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Yang pertama yaitu gangguan perilaku. Gangguan perilaku seperti gangguan perhatian dan hiperaktif atau ADHD. Siswa dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan perhatian, mengatur perilaku impulsif, dan menyelesaikan tugas-tugas dengan konsisten. Mereka cenderung gelisah, mudah terganggu, dan sulit mengikuti instruksi. Yang kedua, yang berikut yaitu kesalahan belajar. Contoh dari kesalahan belajar itu seperti kesalahan konseptual. Siswa mungkin membuat kesalahan dalam pemahaman konsep atau prinsip tertentu. Misalnya, kesalahan konseptual dalam matematika dapat terjadi ketika siswa salah memahami operasi matematika tertentu. Materi berikutnya yaitu perspektif transfer pembelajaran. Perspektif transfer pembelajaran mengacu pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang dipelajari dalam konteks pembelajaran tertentu ke situasi atau konteks yang berbeda. Contoh perspektif transfer pembelajaran itu seperti penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa belajar tentang konsep perbandingan dalam matematika, kemudian ia menerapkan konsep perbandingan tersebut dalam situasi nyata seperti membandingkan harga barang di pasar atau menghitung proporsi bahan dalam resep masakan. Transfer pembelajaran yang pertama itu transfer pembelajaran vertikal.
itu terjadi ketika pemahaman atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks atau level pemahaman yang lebih rendah dapat diterapkan atau dipindahkan ke level yang lebih tinggi atau konsep yang lebih kompleks. Contoh dari transfer pembelajaran vertikal itu seperti seorang siswa belajar tentang konsep dasar matematika seperti penjumlahan dan pengurangan dalam angka bulat. Kemudian ia menerapkan pemahaman tersebut dalam pembelajaran operasi matematika yang lebih kompleks seperti perkalian dan pembagian, serta menerapkan konsep tersebut dalam memecahkan masalah matematika yang lebih rumit. Yang berikut yaitu transfer pembelajaran horizontal. Itu terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks atau satu mata pelajaran dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks atau mata pelajaran yang sejenis. Contohnya itu seperti seorang siswa belajar tentang teknik penulisan esai dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian siswa tersebut menggunakan keterampilan yang dipelajari dalam menulis esai untuk mengembangkan kemampuan menulis laporan dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Transfer pembelajaran horizontal terjadi ketika ia dapat menerapkan keterampilan menulis yang sama dalam konteks yang sejenis, yaitu menulis karya tulis dalam bahasa Indonesia. Oke, yang ketiga yaitu transfer negatif. Transfer negatif ini terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks menghambat kemampuan individu untuk belajar atau menerapkan hal baru dalam konteks lain. Hal ini bisa terjadi jika terjadi perbedaan yang signifikan antara dua konteks tersebut. Contoh dari transfer negatif itu sendiri itu seperti seorang siswa telah belajar cara menulis esai dengan gaya bahasa yang informal dan tidak sesuai dengan tata bahasa yang benar dalam pelajaran sastra. Kemudian tanpa ia sadari ia menggunakan gaya bahasa yang sama dalam menulis laporan ilmiah dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Transfer negatif terjadi ketika ia menggunakan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan konteks yang berbeda, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam komunikasi ilmiah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.